Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Putra Caniago dan teman saya yang bernama Anggi. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara kerja AI kami, yaitu mencari tahu besaran frekuensi dari sebuah antena dari inputan yaitu ground plane, nilai dari ground plane yang sudah diketahui, feed line yang sudah diketahui, port, serta thickness-nya sudah diketahui. Maka dari itu nantinya AI kami akan bekerja untuk mendeteksi frekuensi berapa yang akan dipunyai oleh antena microstrip tersebut. Mungkin itu aja untuk penjelasan berikutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Agi. Kepada Anggi saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Rama. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme eh, program dari AI kami. Pertama kita masuk ke Jupyter Notebook. Hmm, Pertama kita melakukan import pandas SPD, yaitu berfungsi untuk import pandas SPD dan import 6PS NP ini merupakan library untuk eh, manipulasi data pandas dan untuk melakukan operasi matematika yaitu NumPy. Kemudian masuk ke df underscore antena itu untuk menamakan eh, variabel kami. Kemudian pd.read CSV. Kemudian data terbaru CSV yaitu mengubah file CSV untuk terbaca oleh data frame pandas. Nah, kemudian df mendeskripsikan antena, maka akan terlihat data-data seperti berikut. Kemudian kita dapat melihat ada data-data yang hilang atau none. Nah, maka kita bisa untuk mengetahui lebih lanjut dengan codingan seperti ini, df underscore antena dot is null dot sum axis sama dengan nol. Sama dengan nol ini merupakan yaitu dalam kolom ke baris ke bawah, kalau satu dalam horizontal. Kemudian kita dapat di sini ada beberapa banyak data yang hilang. Ground plane 108, masing-masing 108. Kemudian apa yang kita lakukan di sini adalah ADF underscore antena, untuk variabel kita replace none, nilai-nilai yang hilang dengan nol. Kemudian kita show lagi data kita, datasheet. Maka terlihat data-data yang nol tadi itulah berubah menjadi angka nol semua. Hal ini dilakukan supaya hal ini akan berpengaruh pada proses perjalanan prediksi AI kita. Kemudian kita lakukan selanjutnya adalah untuk df underscore antena data types kita, karena kita ingin melakukan prediksi dalam bentuk angka. Yang kita lakukan adalah mengubah semua tipe-tipe data ini menjadi integer, 6 integer. Sedangkan di sini masih float, maka yang kita lakukan adalah df underscore antena. Pertama kita ubah ground plane as type menjadi integer. Kemudian kita lihat lagi data telah berubah jadi int. Kemudian sama dengan feedline juga, feedline sudah, dan port, thickness. Nah, kemudian semuanya telah berubah jadi integer. Kemudian kita memasukkan coding from scalar linear model import linear regression, dan kemudian scalar model selection import trend test split. Hal ini dilakukan untuk melakukan, karena kita ingin memprediksi, maka kita menggunakan library seperti ini. Kemudian x sama dengan variabel kita, kemudian ground plane, feed lines, port thickness. Kita ingin mendefinisikan variabel x. Variabel x itu terdiri dari ground plane, feed lines, port thickness. Kemudian variabel y terdiri dari frekuensi. Kemudian codingan ini untuk mengubah dataset kita untuk mentraining dataset kita. Kemudian model regresi sama dengan linear regression. Model regresi untuk uh,
membuat model regresi linear dan melatihnya untuk menjadi data pelatihan. Kemudian import matplotlib pilot SPLT, import matplotlib SMPL. Hal ini dilakukan untuk visualisasi data. Kemudian PLT scatter DF. Codingan ini untuk melihat hubungan antara ground plane dengan frekuensi. Sama seperti di atas, untuk melihat hubungan antara uh, ground plane dengan pengaruh ground plane terhadap frekuensi. PLT X label ini untuk mendefinisikan sumbu X. Sumbu X kita mempunyai ground plane. Kemudian PLT-Y label mendefinisikan sumbu Y kita sebagai frekuensi. Kemudian di sini kita melakukan uh, prediksi data yang telah kita training. Kita misalnya data frame kita mempunyai ground plane 50, feed lines 20, port 30, kemudian thickness 12, semuanya dalam milimeter. Ground plane, feed lines, port thickness. Kemudian prediksi frekuensi X, maka dengan ground plane 50, feed lines 20, port 30, dan thickness 12 mm, 50 mm, 20 mm, 30 mm, 12 mm, maka akan didapatkan frekuensi dengan 118 GHz. Kemudian apa yang kita lakukan jika kita ubah ini menjadi 100 mm, ini kita ubah jadi 70 mm, kemudian ini menjadi 60 mm, kemudian ini kita ubah jadi 2 mm. Maka kita akan mendapatkan frekuensi 116. Bagaimana jika kita lakukan portnya lebih rendah, jadi 10, maka akan dapatkan 121 frekuensi. Jika thickness-nya menjadi tebal, maka akan mendapatkan 124 GHz. Jika ground plane-nya cuma 10, feed line cuma 5, port 2, thickness 1, maka akan mendapatkan frekuensi 118 GHz. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rama. Baiklah, itu saja penjelasan dari teman saya yang bernama Anggi. Mungkin sekaligus menjadi penutup untuk presentasi kami kali ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.